Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran lagi di tema 2 dengan tema hidupku. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari bagian terkecil sampai bagian terkompleks, yang mana masing-masing dari fungsi itu memiliki peran penting, yang mana nantinya kita akan mempelajari komponen-komponen agar kita semua tetap sehat, sebagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah. Anak-anakku sekalian, coba lihat di sini, ada beberapa ciri dari makhluk hidup. Di antaranya adalah hewan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tanaman membutuhkan cahaya sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan itu menggunakan oksigen untuk membakar makanan yang mereka makan menjadi energi. Selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah mendeteksi perubahan di sekitarnya dengan ciri klasifikasi makhluk hidup, kayak hewan yang berada di kutub utara dengan yang di wilayah kita itu berbeda. Jadi mereka akan mendeteksi perubahan di sekitarnya. Hewan yang ada di gurun itu juga berbeda dengan hewan yang ada di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Selanjutnya, ini adalah hewan yang tumbuh dari mulai kecil atau bayi sampai dewasa, sedangkan biji tumbuh menjadi tumbuhan. Hewan menghasilkan keturunan. Hewan juga menjaga spesies dengan keberadaannya. Produk limbah dikeluarkan dari tubuh, bisa melalui ekresi. Ekresi itu mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Makanan dimakan untuk memberikan energi untuk hidup. Selanjutnya di sini ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Setiap manusia akan menghirup udara, diantaranya mengandung oksigen. Selanjutnya, memerlukan makanan dan minuman. Yang C adalah bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang. Nah, di situ adalah beberapa ciri makhluk hidup, yang mana di situ nanti yang kalian alami selama kalian masih bayi sampai sekarang, dari mulai kalian membutuhkan oksigen, membutuhkan makanan, juga berpindah, itu adalah ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi, kemampuan makhluk hidup itu menyesuaikan dengan lingkungan atau yang disebut adaptasi.
adaptasi di sini tumbuhan yang hidup di tempat kering itu sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di daun basah banyak mengandung air. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pergi ke pasar, kita akan mengelompokkan sayuran. Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, juga ada ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi kali ini kita akan membahas tadi sudah ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Itu. Kita lihat di sini anak-anak, ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, kamu akan mengamati yang namanya bunga. Ini adalah bunga mawar, ini adalah pohon jagung. Jadi anak-anak silakan amati gambar bunga mawar sama pohon jagung. Dari hasil pengamatan kalian, yang nomor 2, ini. Dari hasil pengamatanmu, buatlah satu pertanyaan yang sesuai, yang berhubungan dengan klasifikasi hidup. Jadi klasifikasi hidup itu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi tolong nanti dikasih pertanyaan yang berhubungan dengan klasifikasi hidup. Selanjutnya kita akan mengelompokkan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Ada tanaman kacang, ada padi, ada kentang, ada kedelai, ada bunga, kol, pohon. Jadi nanti ada beberapa dokumen yang ada di sini yang akan kamu klasifikasikan. Jadi tugasmu hari ini buat satu pertanyaan yang sesuai dari pengamatan bunga mawar dan bunga pohon jagung. Yang kedua, tolong diklasifikasikan dari beberapa gambar ini. Ini ya. Ini. Jadi kamu kelompokkan gambar ini. Saya kira itu saja pertemuan hari ini, yaitu kita membahas tentang ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah membutuhkan oksigen, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, adanya perkembangbiakan, reproduksi, adanya tumbuh atau dari kecil tumbuh ke dewasa, dan yang pasti adalah memerlukan sumber makanan. Itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kendala karena ada suara yang agak serak karena masih batuk-batuk. Mohon dipelajari di buku atau di internet. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.